Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Teman-teman bisa lihat nih di depan saya, ini ada Alocasia amazonica atau bisa disebut juga keladi Amazon ya. Kalau melihat pemandangan seperti ini, teman-teman pastinya ngerasa berpikir ya, ini mati nggak sih? Ini bisa diselamatkan nggak sih? Kenapa ya? Nah, mungkin banyak teman-teman yang merasa risau, merasa gusar ya, melihat tanaman keladinya atau tanaman alokasianya seperti ini. Daunnya udah lunglai seperti ini, sudah terlihat kuning dan hampir mati ya. Tapi teman-teman jangan risau dulu ya. Ini masih diselamatkan kok. Kita cek bagian dalamnya, kita cek bagian akarnya, apakah ada masalah di situ. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya. Proses yang pertama, kita cek dulu bagian dalamnya ya. Nah, kita lihat apakah akarnya busuk atau tidak. Dan ternyata akarnya masih segar ya teman-teman. Ini masih ada putih-putihnya, belum busuk sama sekali. Ini berarti akarnya masih segar. Ini insya Allah bisa diselamatkan ya, walaupun batangnya udah layu, udah kuning dan hampir mati. Tapi kalau lihat akarnya seperti ini, teman-teman tenang aja. Ini masih bisa diselamatkan kok. Nanti juga bakalan muncul tunas baru. Nah, biasanya ini problem buat teman-teman yang beli tanaman hias secara online ya. Mungkin karena lama di perjalanan, terus batangnya menjadi layu dan busuk, terus teman-teman langsung tanam gitu aja, hingga ya lama-lama menguning dan akan mati. Tapi kalau umbinya masih bagus, itu insya Allah masih bisa diselamatkan ya. Dan kita potong aja. Kita potong batang yang sudah mau mati tadi, hampir mati tadi. Dan nah ini dia. Ini yang akan kita tanam lagi ya. Kalau di video saya sebelumnya kita bahas tentang keladi yang busuk akar, itu pun bisa kita selamatkan ya dengan membuang hama dan memberikan pestisida. Juga media tanam itu sangat berperan penting sekali ya. Nah, media tanam ini teman-teman jangan terlalu basah ya. Dan teman-teman harus menggunakan media tanam yang tepat, yaitu yang poros. Kalau saya menggunakan campuran sekam basah ya, kokopit, kotoran hewan, tanah, dan sekam bakar. Nah, ini medianya sangat poros, dan kita perhatikan juga sirkulasi airnya supaya tidak menggenang. Nah, ini tuh, ini sudah tertutup ya sirkulasi airnya, dan ini tidak baik. Kalau air tidak keluar dan menggenang, itu akan membuat tanaman menjadi busuk. Dan kita perlu memberikan ruang, kita cuci bersih dulu sampai bolongan dalam pot ini tidak terhalang oleh tanah, sehingga sirkulasi airnya bisa berjalan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak ada penghalang pada bolongan yang ada di pot nih. Nanti sirkulasi airnya bisa ngalir ke sini. Jadi kalau kita siram, itu airnya tidak akan menggenang. Baik, kita langsung aja masukkan media tanam ya. Sebaiknya kita hindarkan media tanam ini dari cacing ya. Supaya nutrisi-nutrisi untuk tanaman ini tidak dimakan oleh cacing. Nah, sebaiknya juga teman-teman memberikan anti jamur atau fungisida ya. Ada yang sudah jadi atau teman-teman bisa membuatnya di rumah sendiri ya. Kunyit. Kunyit juga adalah salah satu tanaman anti jamur. Teman-teman bisa menggunakan kunyit ya, tinggal dihaluskan lalu disiram. Oke.
Ini langsung kita tanam ya. Nah, sudah kita tanam. Mudah-mudahan tumbuh tunas baru ya. Nanti saya akan mereview perkembangannya, oke? Nah, sekarang saya akan mereview keladi blackjack. Ini kasusnya sama seperti Alocasia amazonica barusan, yaitu busuk pada daun dan batang, atau daun dan batangnya sudah menguning dan mati. Ini kita perlakukan sama dengan tutorial barusan, dan alhamdulillah setelah beberapa minggu, sekitar kurang lebih 1 minggu, ini sudah muncul tunas baru. Dan insya Allah ini daunnya akan segera mekar. Wah, saya senang banget nih. Saya pikir ini akan mati ya, tidak terselamatkan, tapi ternyata tidak. Dan intinya itu terletak pada umbi ya. Kalau umbinya masih bagus, insya Allah tanaman bisa diselamatkan. Tapi kalau umbinya sudah busuk dan tidak ada akar yang segar sama sekali, nampaknya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jadi buat teman-teman yang melihat tanaman keladi atau tanaman alokasianya itu daunnya kuning dan sudah mati, jangan khawatir dulu. Siapa tahu masih bisa diselamatkan ya. Apalagi kalau teman-teman beli online nih, kan biasanya lama dalam perjalanan tuh. Sampai rumah kan daunnya sudah layu, sudah mau mati ya. Nah teman-teman jangan risau, jangan gusar dulu. Mudah-mudahan bisa diselamatkan kalau umbinya masih sehat, masih segar ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar kalau teman-teman punya saran dan masukan buat saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.